Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, selamat datang di channel Cong Esal. Tidak ada smartphone yang sempurna di dunia ini. Di kelas flagship pun kalau dicari kekurangan itu pasti ketemu. Apalagi HP di kelas mid-range atau entry level. Termasuk HP yang saya pegang ini, Redmi Note 10. Meskipun tentu dia punya banyak kekurangan, tetapi menurut saya di harga 2,5 juta rupiah, secara umum buat nonton, gaming, dan hasil kamera HP ini sudah lebih dari cukup. Nonton di HP ini sangat nyaman karena dia punya layar Super AMOLED 6,43 inch dengan resolusi Full HD. Kecerahannya pun 450 nits dan di luar ruangan dia bisa mencapai 1200 nits sehingga nyaman jika suatu waktu kita harus nonton di luar ruangan. Audionya yang stereo sudah semakin memanjakan penggunanya ketika menikmati konten multimedia. Sayangnya menurut saya suaranya sedikit kurang lantang. Belum cukup di situ, dia juga sudah mengantongi sertifikasi SDS Low Blue Light yang buat nyaman buat nonton berlama-lama. Dan untuk Netflix, dia sudah bisa Full HD karena mengantongi sertifikasi Wi-Fi L1. Memang untuk kegiatan multimedia, HP ini luar biasa. Meski mempunyai chipset yang cukup mumpuni, Snapdragon 678, sayangnya RAM yang diberikan hanya 4GB sehingga untuk main game berat seperti Genshin Impact dia belum cukup kuat. Namun untuk main game-game ringan atau medium, HP ini masih nyaman kok. Apalagi sensor gyronya cukup responsif. Untuk main game sekelas PUBG ya masih nyaman banget, masih bisa main di settingan Smooth Ultra dengan FPS yang stabil. Saya coba main selama 30 menit, saya nggak merasakan adanya frame drop sama sekali. Seandainya RAM-nya 6GB, mungkin kita masih bisa main Genshin Impact dengan nyaman meskipun di settingan yang terendah. HP ini punya kamera 13MP untuk selfie, di belakang ada 4 kamera dengan kamera utama 48MP, ultrawide 8MP, serta kamera makro dan depth sensor masing-masing 2MP. Untuk posting di sosial media, hasil fotonya saya rasa cukup bagus, dan di mid-range masih luas, warna cukup natural, detail masih oke. Dan untuk meningkatkan kualitas foto di pencahayaan yang masih kurang, ada mode malam untuk kamera utamanya. Sekarang mari kita bicarakan videonya. Untuk kamera depan dan ultrawide dia bisa merekam sampai Full HD 30fps, sedangkan kamera utamanya bisa sampai Full HD 60fps atau 4K 30fps. Untuk rekaman sampai Full HD 30fps, kamera depan dan belakang videonya sudah distabilkan. Kualitas mikrofonnya pun bagus banget ya. Sayangnya ketika HP-nya panas, entah karena kelamaan merekam atau karena ngerekamnya pas di bawah sinar matahari, videonya mulai patah-patah saat stabilizer nyala. Oleh karena itu usahakan jangan sampai HP ini panas banget ketika kalian merekam video dengan stabilizer yang hidup. Ini adalah hasil perekaman dengan menggunakan Redmi Note 10 di resolusi Full HD 30fps. Ini stabilizernya nyala ya. Kalau stabilizernya mati, videonya akan seperti ini. Nah, jadi sekarang stabilizernya sudah mati dan memang areanya lebih luas ya, sudut pandangnya lebih luas, tapi nggak stabil. Nah, seperti ini. Bagaimana kualitas audionya? Saya kira bagus ya. Silakan Anda nilai sendiri deh. Ini adalah hasil perekaman dengan resolusi Full HD 60fps. Memang nggak ada stabilizer di sini, tapi kualitasnya sudah lumayan bagus. Nah, yang ini di resolusi Full HD 30fps dan stabilizernya ini nyala kamera utama ini ya. Sekarang mari kita coba lensa ultrawide-nya. Oke. Ini dia lensa ultrawide-nya mentok di Full HD 30fps dan stabilizernya sudah nyala. Lebih lebar. Bagus ya. Untuk kelebihan lain, yang pertama dia sudah mengantongi rating IP53, jadi HP ini bisa tahan terhadap debu dan percikan air. Slot SIM tray juga sudah hybrid, jadi dia bisa menggunakan 2 SIM card dan 1 buah microSD sekaligus. Misalkan memori internal kita sudah penuh, kita bisa menambahkan memori card tanpa harus mengorbankan 1 slot SIM card. Kemudian layarnya juga sudah dilindungi Corning Gorilla Glass 3, meskipun bukan yang terbaik ya untuk saat ini, tetapi dapat
Gorilla Glass 3 aja satunya kita sudah bersyukur. Baterainya di sini juga awet, selain karena kapasitasnya yang 5000 mAh, mungkin faktor layarnya yang Super AMOLED ini ya yang bisa bikin HP-nya lebih awet lagi. Ngecasnya juga cukup kenceng karena chargernya ini sudah 33 watt. Saya merasakan bahwa RAM yang ada di HP ini kayaknya kurang. Dalam kondisi tidak ada app yang berjalan, sisa RAM tinggal 1,9 GB. Saya sudah update ke MIUI 12.5.4 yang ada fitur memori extensionnya. Tapi anehnya meskipun sudah diaktifkan memori extensionnya ini, saya tidak melihat adanya penambahan RAM. Saya kurang tahu kenapa bisa demikian. Dan satu lagi, HP ini masih belum punya fitur NFC. Padahal di brand sebelah itu ada tuh yang 1,3 juta rupiah sudah punya fitur NFC. Satu lagi, stoknya udah habis. Jadi kalau mau dapat yang baru ya harganya jadi bukan 2,5 juta lagi. Itu pun kalau beruntung ya bisa nemu HP ini. Oke teman-teman, kesimpulannya HP ini buat nonton luar biasa enak, buat game ringan atau medium masih nyaman. Hasil foto dan videonya pun gak malu-maluin, keren pokoknya. That's all, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.